Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang perbedaan bisnis di Indonesia dan luar negeri. Sebelumnya, ini anggota kelompok 4. Yang pertama ada Dika Kamila Pratama, yang kedua ada Reza Nur Mursid, yang ketiga ada Muhammad Bakar, yang keempat ada Gustin Mardiansah, yang kelima ada Lelis Risalah Mahmudah, dan yang terakhir ada Nova Nur Fadilah. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang sistem bisnis Indonesia. Nah, sistem bisnis di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan. Terus yang kedua, menjadikan koperasi sebagai sumber modal usaha yang notabene diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah. Nah, kenapa memilih koperasi? Karena mungkin di koperasi itu tidak ada bunga, yang ada itu adalah sistem bagi hasil seperti sistem syariah, sehingga dengan adanya unsur-unsur tersebut, regulasi dan modal bisa mendorong sektor perekonomian dalam negeri yang notabene. Terus yang ketiga, para pelaku bisnis di negara kita cenderung bermain di pasar yang mencakup wilayah domestik. Baik, saya Nova Nur Fadilah akan melanjutkan materi selanjutnya. Sistem bisnis di luar negeri. Bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan atau menjual barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Dan sistem adalah suatu unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang pertama ada dari Amerika dan MEE. Amerika dan MEE, mereka bisa mengembangkan suatu sistem di mana modal tidak bisa berhenti. Hal ini bisa dilakukan dengan penggunaan mata uang mereka sebagai mata uang internasional. Dengan begitu, negara mereka tetap mendapatkan interest sehingga mereka tidak akan pernah takut jika terjadi defisit. Karena jika defisit pun, yang membayar defisit itu bukan negara mereka sendiri, akan tetapi si pemberi interest lah yang akan terkena dampak dengan terkena krisis global. Nah, hal ini berbeda dengan negara kita yang tidak mempunyai sistem seperti itu. Dengan kata lain, Amerika dan MEE sudah membuat sistem ekonomi berupa neokolonialisme. Nah, sistem ekonomi neokolonialisme itu adalah suatu bentuk dominasi ekonomi oleh negara-negara maju terhadap negara berkembang tanpa penjajahan secara langsung. Jadi, dapat diartikan neokolonialisme adalah sebuah praktik di mana negara-negara kuat secara ekonomi dan politik mengeksploitasi negara-negara lebih lemah tanpa harus menguasai wilayahnya secara langsung dan dilakukan dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomi dan budaya. Selain itu, mereka juga memonopoli pasar senjata dunia. Yang kedua ada Cina atau Rusia. Cina atau Rusia dengan sistem militernya, mereka bisa mendapatkan modal yang banyak, yaitu berupa buruh atau pekerja yang relatif murah serta sistem kepemilikan yang bisa diatur sesuka hati. Tetapi walaupun begitu, rakyat di negara tersebut mayoritas tidak mengeluhkan hal tersebut karena pemerintah negara tersebut benar-benar merencanakan bisnis mereka dengan cermat dan teliti. Salah satunya adalah mengenai undang-undang hak cipta yang sangat unik. Mereka melegalkan pembajakan asalkan produk hasil bajakan tersebut menggunakan brand mereka sendiri. Sampai negara tersebut menguasai sektor pasar yang paling penting, yaitu pertambangan dan gas Rusia serta manufaktur Cina. Yang ketiga ada Jepang. Jepang memiliki Kaizen. Nah, apa sih Kaizen itu? Nah, Kaizen itu adalah filosofi perbaikan berkelanjutan melalui usaha kecil yang melibatkan semua anggota organisasi. Kaizen menekankan pada proses bukan hasil, yang dengan budayanya tersebut mereka bisa menemukan hal-hal yang unik, tapi sangat penting bagi kehidupan mobil atau motor Honda misalnya. Selain itu, mereka juga mempunyai budaya disiplin serta mental juara yang selalu ingin. Selain itu, mereka juga bisa menerapkan sistem-sistem yang baru secara utuh, karena mereka menggunakan lokalisasi sistem, di mana suatu sistem yang masuk negara mereka akan diubah supaya bisa berasimilasi dengan masyarakat sekitar.
Nah, dari uraian di atas, secara umum kita bisa membedakan sistem bisnis dalam negeri dan luar negeri. SDM dan internasionalisasi bisnis. SDM dan internasionalisasi bisnis adalah dua hal yang saling berkaitan dalam dunia bisnis modern. Internasionalisasi adalah proses perluasan operasi bisnis ke pasar global dan negara lain. Perusahaan berbasis Amerika Serikat semakin meningkatkan kegiatan bisnis ke luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik MSDM di perusahaan yaitu 1. Penyebaran. Mudah menempatkan keterampilan yang tepat di tempat yang dibutuhkan dengan mengabaikan lokasi grafisnya. 2. Diseminasi. Pengetahuan dan inovasi. Menyebarkan pengetahuan dan praktik yang paling canggih ke seluruh organisasi dengan mengabaikan dari mana asalnya. 3. Mengenali dan mengembangkan bakat secara global. Mengenali siapa yang dapat berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi global dan mengembangkan kemampuannya. Tantangan melakukan aktivitas SDM di luar negeri bukan hanya dari jarak jauh, tetapi juga perbedaan politik, budaya, hukum, dan ekonomi antar negara dan masyarakatnya. Perbedaan antar negara mempengaruhi MSDM, diantaranya yaitu 1. Faktor budaya. Perbedaan budaya dari setiap negara mengharuskan penyesuaian perbedaan dalam praktik manajemen antara cabang-cabang sebuah perusahaan. 2. Sistem ekonomi. Perbedaan sistem ekonomi juga diterjemahkan ke dalam perbedaan dalam praktik SDM di berbagai negara lebih terpacu dengan ide perusahaan bebas daripada negara lainnya. 3. Faktor hubungan hukum dan industrial. Faktor hukum dan hubungan industri dari negara satu dengan negara lain. Perbedaan antara persamaan dalam praktik-praktik SDM. 1. Prosedur seleksi personal. Pengusahaan di seluruh dunia cenderung menggunakan kriteria dan metode yang sama untuk menyeleksi karyawan. Jadi, PASC itu memberikan wawancara personil kemampuan seseorang dalam melakukan persyaratan teknik dan membuktikan pengalaman kerja dalam pekerjaan yang sama. Yang kedua, tujuan penilaian kerja. Penggunaan hasil penilaian kerja oleh pengusaha cenderung lebih variasi antar negara yang berbeda. Di pengusahaan di Taiwan, AS, Kanada memberi hak untuk menentukan pembayaran sebagai salah satu 3 alasan menilai kinerja. 3. Praktik-praktik pelatihan dan pengembangan. Tujuan dari program pelatihan dan pengembangan biasanya terdapat lebih banyak kesamaan daripada perbedaan antar negara. Yang keempat, penggunaan insentif pembayaran. Tujuan berkenaan dengan pemanfaatan insentif finansial merupakan hal berlawanan dengan inklusi. Penekanan pada pembayaran kerja di AS itu dan di RRC, orang lebih menduga para manajer AS yang lebih menekankan insentif daripada RRC. Bagaimana mengimplementasikan SDM global? Dalam studi ini, penelitian mewawancara personal SDM 6 perusahaan global. Jadi kesimpulannya, mereka bahwa para pengusaha yang sukses menerapkan sistem SDM global itu mengaplikasikan berbagai praktik SDM internasional terbaik dan melakukannya, membuat mereka mampu menciptakan sistem SDM global yang dapat diterima, yang dikembangkan secara lebih efektif, dan para staf SDM dapat menerapkannya secara lebih efektif pula. Oke, di sini dalam bentuk-bentuk manajemen SDM Amerika dan Jepang itu ada beberapa bentuk dan beberapa aspek ya. Bentuk manajemen Amerika serta Jepang, yang pertama tuh ada berkomunikasi secara langsung. Yang dimana maksud dari berkomunikasi secara langsung, yang secara langsung di sini menunjuk pada proses di mana bos berkomunikasi secara langsung pada bawahannya untuk melihat atau mengawasi si karyawan itu dalam pekerjaan maupun
kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dan juga di sini sangat tepat waktu dalam membuat perjanjian bertemu. Maksudnya tuh antara sistem Amerika maupun Jepang sendiri memiliki budaya yang menekankan pentingnya keteraturan, kepatuhan pada waktu, dan profesionalisme dalam bisnis. Etika yang kuat mendukung komitmen terhadap jadwal. Jadi Amerika dan Jepang itu sangat disiplin dalam jadwal ataupun dalam bisnisnya. Itu mereka sangat komitmen terhadap jadwal yang telah ditentukan, sehingga bisnis mereka sangat baik dan sangat luar biasa. Oke, yang ketiga itu Amerika berlaku sistem kerja jangka pendek. Nah, yang dimana ini menuju pada proyek-proyek sementara, tugas-tugas harian ataupun inisiatif khusus yang diselesaikan dalam waktu singkat. Dan yang ketiga itu ada karir dalam manajemen Amerika berdasarkan spesialis. Terus kemudian bentuk manajemen SDM Amerika dan Jepang. Bentuknya yang pertama ada di sini dipaparkan ada 3 aspek. Yang pertama tuh memiliki semangat Bushido atau harga diri. Nah, manajemen sumber daya di Amerika ditekankan pada pencapaian individu, inovasi, dan penghargaan batas prestasi. Dan Jepang konsep Bushido yang menghadapkan harga diri dan loyalitas bisa tercermin dalam pendekatan manajemen yang menekankan kolaborasi, dedikasi, dan pembentukan hubungan kerja jangka panjang. Dan yang kedua memiliki samurai, atau bisa dikatakan semangat yang berani mengambil risiko. Nah, dalam konteks manajemen, semangat samurai yang berani ini mengambil dalam risiko ini dapat tercermin dalam budaya penghargaan terhadap inovasi dan keberanian menghadapi tantangan. Di Amerika maupun Jepang. Di Amerika sendiri di Jepang sendiri, keberanian dan semangat menghadapi risiko dapat muncul dalam kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, dan juga yaitu mengambil keputusan yang berani, dan juga menggunakan sistem Gamba Kaizen untuk pengembangan SDM-nya. Nah, sistem Gamba Kaizen ini atau semangat untuk terus-menerus ini melakukan perbaikan dan pengembangan dapat tercermin dalam pendekatan pengolahan sumber daya manusia di Jepang itu sendiri. Nah, ini melibatkan budaya perbaikan, keberlanjutan, dan pengembangan keterampilan karyawan secara terus-menerus. Bentuk manajemen SDM di Eropa, Timur Tengah, serta Indonesia. Yang pertama, bentuk manajemen SDM di Eropa, yaitu ada dari Rusia dan Jerman. Rusia yang merupakan negara yang dulunya bernama Uni Soviet ini mempunyai ciri-ciri budaya khas. Mereka seringkali tidak mewakili diri mereka sendiri, melainkan mewakili pemerintah dalam beberapa hal. Kontrak bagi mereka tidak begitu mengikat. Mereka memandang sesuatu sebagai hal yang mengikat hanya bila kelanjutannya saling menguntungkan. Jerman. Karakteristik budaya Jerman adalah sikap monokronik terhadap penggunaan waktu. Misalnya hasrat menyelesaikan serangkaian tindakan sebelum memulai tindakan lain. Hierarki bersifat pemerintah yang sering kali mengakibatkan rasa hormat yang berlebihan kepada seorang atasan langsung dan CEO. Mereka seringkali membuat catatan dan kembali dengan persiapan yang matang pada hari berikutnya, dan mereka biasanya patuh pada apa yang telah mereka setujui dengan lisan. Yang kedua, bentuk manajemen SDM di Timur Tengah, yaitu orang Arab. Orang Arab tidak akan membiarkan fakta merusak kehormatan mereka. Mereka menginginkan suatu keadilan tetapi secara luas, terlebih kesalahan merupakan sifat yang diagungkan. Kaum yang lemah harus dihormati dan dilindungi. Mereka lebih mengagumi keahlian serta menyebut perwakilan negara-negara kecil yang tampak lebih rendah hati daripada negara-negara besar. Terakhir, bentuk manajemen SDM di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang luas serta memiliki budaya yang beraneka ragam. Yang terbagi dalam wilayah yang berjauhan, tentunya orang Indonesia menilai tinggi keharmonisan kelompok dan hubungan urusan dengan orang Indonesia hanya dilakukan setelah bos memberikan tanda tangannya. Seringkali juga mereka mengatakan apa yang mereka yakini ingin klien dengar.
Perbedaan budaya. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta seluruh struktur sosial, religius, dan lain-lain. Setiap negara pasti memiliki budaya yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh adalah perbedaan antara budaya Barat dan budaya Timur. 1. Kebudayaan Barat, contohnya Amerika, adalah kebudayaan yang cara pembinaan kesadarannya dengan cara memahami ilmu pengetahuan dan filsafat. Mereka melakukan berbagai macam cara diskusi dan debat untuk menemukan atau menentukan makna seperti apa yang sebenarnya, murni atau asli dari kesadaran. Kedua, kebudayaan Timur, contohnya Indonesia, adalah kebudayaan yang cara pembinaan kesadarannya dengan cara melakukan berbagai macam pelatihan fisik dan mental. Pelatihan fisik dapat dicontohkan dengan cara menjaga pola makan dan minum, ataupun makanan apa saja yang boleh dimakan dan minuman apa saja yang boleh diminum, karena hal tersebut dapat berpengaruh pada pertumbuhan maupun terhadap fisik. Sedangkan untuk pelatihan mental, yaitu dapat berupa kegiatan yang umumnya atau mayoritas dilakukan sendiri. Dan berikut merupakan beberapa poin perbedaan yang diungkapkan oleh seniman Cina Yang Liu tentang budaya antara Timur dan Barat. Dan kami akan mengambil contoh perbedaan antara budaya Indonesia dan Amerika. 1. Opini. Orang Indonesia cenderung berbelit-belit dalam berargumen, di mana maksudnya tidak serumit argumennya Amerika, lebih to the point dalam berargumen. 2. Waktu. Indonesia memang terkenal akan jam karetnya dan kurang menghargai waktu, sedangkan mereka cenderung on time. 3. Gaya hidup. Orang Indonesia akan lebih nyaman apabila tetap dekat dengan kerabat, terutama keluarga. Berbeda dengan orang Amerika, mereka cenderung individualis. 4. Hubungan sang. Di Indonesia sangatlah bersosialisasi atau menjalin hubungan lebih kompleks, hingga sosial media pun menjadi aplikasi yang sering digunakan sebagai alat untuk bersosialisasi. Berbeda dengan orang Barat, mereka lebih individualis atau sangat jarang menjalin hubungan dengan orang lain. 5. Terhadap sesuatu yang baru. Di Indonesia, apabila terdapat barang baru, misalkan gadget, dikarenakan orang Indonesia cenderung konsumtif, maka mereka akan membeli barang tersebut untuk memenuhi rasa ingin tahu. Berbeda dengan orang Amerika, jikalau ada sesuatu yang baru, tidak serta-merta ingin tahu dan ingin memiliki atau memakainya, hanya sekedar tahu saja. 6. Perayaan atau pesta. Di Indonesia, jika ada perayaan atau pesta, banyak orang Indonesia lebih suka mengundang seluruh kerabat serta teman. Contohnya dalam acara pernikahan, membuat undangan dengan jumlah cukup banyak merupakan pemborosan. Di Amerika, apabila mereka membuat suatu acara, hanya kerabat, keluarga, serta beberapa teman dekat yang diundang. 7. Trendy. Jika orang Barat lebih senang dengan sesuatu yang berbau tradisional dan alami, kebalikannya, orang Indonesia belum disebut trendy kalau tidak bergaya ke barat-baratan. Contoh, lebih merasa gengsi kalau makan di tempat fast food, padahal di negara asalnya makanan tersebut bisa dibilang makanan biasa saja. 8. Transportasi. Dahulu, Amerika dominan menggunakan mobil, sekarang lebih dominan menggunakan sepeda karena faktor pentingnya kesehatan. Berbeda dengan orang Timur, kalau dulu dominan menggunakan sepeda, sekarang sudah harus pakai mobil kalau mampu menggunakan jasa supir pribadi. 9. Di tempat makan. Saat di tempat makan, orang Amerika cenderung tertib jika sedang makan, sedangkan orang Indonesia kadang cenderung makan dengan mengobrol hingga cukup gaduh serta membuang-buang waktu. Akan tetapi, hal tersebut tergantung dari karakter tiap manusia. Sebagai warga Indonesia, kita harus mengembangkan hal-hal dari budaya kita menjadi hal yang positif, serta dapat membantu negara menjadi negara maju layaknya Amerika. Perbedaan sistem bisnis di Indonesia dengan sistem bisnis di luar negeri. Di Indonesia, konsep bisnis di Indonesia cenderung bagaimana mensejahterakan rakyat dan cenderung memiliki jarak kekuasaan yang jauh antara pemimpin dan bawahannya. Di Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang berbasis kekeluargaan dan menggunakan cara perekonomian yang terencana. Di luar negeri, sistem bisnis di luar negeri menghendaki adanya proses. Sistem di luar negeri mempercayai hubungan baik dengan pelanggan, dan sistem bisnis di luar negeri juga mengembangkan budaya organisasi. Sekian, terima kasih.